Baik, kita akan melakukan praktikum difusi dan osmosis. Untuk barangnya, di sini saya menggunakan terong. Untuk pertama-tama, kita potong dulu terongnya. Kemudian kita bagi lagi menjadi 2. Kemudian kita akan timbang untuk memastikan berat awal terong sebelum direndam pada larutan air. Untuk terong yang pertama, beratnya yaitu 6 gram. Untuk terong yang kedua, beratnya yaitu 7 gram. Untuk mempermudah, kita akan samakan berat dari kedua terong ini. Kita samakan kedua terong ini menjadi 6 gram. Baik, sudah 6 gram. Saya pastikan dulu. Ya, untuk 2 potong terong ini 12 gram totalnya, dan masing-masing terong memiliki berat yang sama yaitu 6 gram. Kita lanjut ke berikutnya. Baik, di sini saya sudah menyiapkan 2 gelas yang sudah saya isi dengan air sebanyak 100 ml. Ada gelas A dan juga gelas B. Untuk gelas A, kita biarkan sebagai larutan air biasa yang akan kita gunakan sebagai rendaman untuk potongan pertama. Kemudian untuk gelas B, kita isi dengan garam sebanyak 1 sendok makan. Kemudian kita aduk. Baik, kedua larutan sudah siap. Sekarang kita tinggal masukkan masing-masing terong ke dalam masing-masing larutan. Setelah itu akan kita tunggu setidaknya 1 jam. Ya, sudah 1 jam berlalu. Sekarang waktunya kita untuk mengecek apakah ada perubahan pada terong yang sudah direndam pada larutan air biasa dan juga pada larutan air garam. Pertama-tama kita tiriskan dulu terong dari masing-masing larutan. Untuk gelas A, terongnya terlihat lebih mengembang, dan untuk gelas B, terongnya terlihat lebih mengkerut dan lebih pucat. Kita akan coba timbang apakah terjadi perubahan pada berat masing-masing potongan terong. Yang pertama, kita akan menimbang terong dari gelas A yang mengalami penambahan berat sebanyak 2 gram dari berat awal, yakni 6 gram. Kemudian untuk potongan terong dari gelas B terjadi pengurangan, yaitu sebanyak 1 gram dari berat awal, yaitu 6 gram. Kemudian untuk teksturnya juga akan kita lihat. Untuk terong dari gelas A, teksturnya tetap seperti sebelum direndam. Tidak ada perubahan.
Kemudian untuk terong dari gelas B atau larutan garam, teksturnya menjadi semakin lembek. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Kenapa terong yang direndam pada gelas A mengembang dan mengalami penambahan berat, sedangkan terong pada gelas B mengkerut dan mengalami pengurangan terhadap berat terong tersebut? Hal ini terjadi karena adanya osmosis dan difusi. Pada gelas A, terjadi osmosis di mana air biasa tanpa zat yang terlarut merupakan larutan hipotonis, yaitu larutan dengan kadar konsentrasi zat terlarut lebih rendah daripada cairan di dalam sel. Sehingga apabila direndam air biasa, maka air akan bergerak masuk ke dalam terong karena osmosis terjadi dari air biasa yang berkonsentrasi rendah menuju sel yang berkonsentrasi tinggi. Kemudian untuk gelas B terjadi osmosis dan difusi. Osmosis yang terjadi merupakan perpindahan zat pelarut dari larutan berkonsentrasi rendah ke larutan berkonsentrasi tinggi, yang mana pada gelas B yang menjadi larutan berkonsentrasi rendah adalah air, karena pada air tersebut terdapat larutan garam yang menjadikan air larutan tersebut berkonsentrasi tinggi atau hipertonis, dan terong menjadi larutan hipotonis atau berkonsentrasi rendah, sehingga menyebabkan penurunan berat pada terong. Kemudian difusi yang terjadi pada gelas B, yaitu perpindahan zat dalam larutan garam yang merupakan larutan berkonsentrasi tinggi, berpindah ke dalam larutan yang berkonsentrasi rendah, yaitu terong, dengan tujuan menjadi konsentrasi yang sama atau isotonis.